Saya pagi ini rasa-rasa tak ceramah, rasa-rasa ngobrol-ngobrol santai aja. Memang kalau kita udah dekat-dekat profesi ini rasa teman aja. Oke, jangan tulis dokter lagi. Rasa-rasa dokter pula saya sekarang. Tukang kusuk pijat 1 jam sampai begini tangannya, cuma 75.000. Dokter cuma 2 jari aja pegangnya, sedikit, nah 5 juta. Buka mulutnya, takut pasien itu menutup. Karena buka 5 juta, tutup 2 juta. Itu makanya lambang dokter itu lambar ular kan. Karena banyak juga dokter ini yang macam ular otaknya. 3 hari cuma dibuka promo, habis rumah 5 miliar. Siapa yang membeli? Dokter semua. Begitulah banyaknya duit dokter. Ini bukan cerita ecek-ecek. Saya bicara fakta dan data. Tak kalian tengok titelnya. Bukan cerita kaleng-kaleng ini. Ditanya sama malaikat, apa yang kau lakukan dengan duit praktek-praktekmu dan di rumah sakit itu, dokter? Sudah 1000 anak tahfiz keluar dari ini. Itulah yang menjadi kekal abadi. Amin. Dari mana kau dapat tahu bahwa dengan mendirikan sekolah tahfiz kau dapat amal kekal abadi sehingga selamat anak-anak muda di Kepri dari narkoba, dari zina, pergaulan bebas? Dari mana kau tahu itu? Ada seorang ustadz yang ceramah di awal 2020. Mana dia? Cari dia. Oh, orang-orang ID mencari di surga. Tak ketemu. Tak ada dia, ya Allah. Rupanya ustadz itu berada di VVIP. Tak satu pun yang mengaminkan. Aminkanlah. Inilah dokter-dokter. Tak senang dia ngeliat orang lain lebih senang. Maka dokter-dokter yang sudah jadi ikan arwana, bersyukurlah pada Allah. Kalau ada ikan arwana tak juga bersyukur, matikan listriknya. Karena dia hidupnya bergantung pada listrik. Dalam ceramah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, dimuliakan Allah, keluarga besar Rumah Sakit Budi Kemuliaan dan keluarga besar Ikatan Dokter Indonesia. Tak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beberapa hari yang lalu ada orang pesan ke saya. Kata dia, Ustadz, nanti kalau sudah selesai S3 tolong jangan ditulis namanya Dr. Abdul Somad. Karena kita ini orang kampung. Orang kampung tak bisa membedakan mana doktor, mana dokter. Nanti Ustadz tulis nama doktor, mereka minta suntik. Saya waktu itu menganggap omongan dia itu angin lalu biasa untuk ketawa-ketawa aja. Tapi pagi ini baru saya betul-betul paham. Rupanya Allah takdirkan ceramah pertama saya di tahun 2020 bersama dokter. Tak pernah terlintas pikiran. Itu yang tadi malam Pak Ustadz, yang tadi malam masih 2019. Hari ini yang asli 2020. Saya yakin dan percaya tak ada yang kebetulan. Ini signal dari Allah bahwa ke depan kita harus bekerja sama antara ustadz penceramah dengan dokter-dokter. Kenapa begitu? Karena selama ini memang pengalaman saya masuk hutan, keluar hutan, yang paling bermanfaat di dalam hutan itu adalah dokter-dokter. Makanya kalau ada dokter tak mau masuk hutan, kita doakan dapat hidayah. Tadi malam tausiah dikasih baju sama orang Batam, gambarnya ikan. Besar ikan marlin namanya. Kemudian Ustadz pagi ini dikasih lagi baju ikan lagi. Tadi malam ikannya 1, ini makin banyak pula. Ini pun tidak ada yang kebetulan. Saya yakin ada signal-signal. Mungkin mereka ingin supaya saya cerita tentang ikan. Ikan ini ada yang dibayar mahal karena dagingnya. Ikan tongkol. Ada ikan ini yang dibayar mahal bukan karena dagingnya. Dagingnya tidak terlalu dipedulikan orang, tapi karena bentuknya. Itulah dia ikan arwana. Kecil saja. Tongkol 10 kilo, arwana 1 ekor. Lebih mahal arwana. Ada pula ikan ini dagingnya orang tak begitu suka, tapi yang dicari orang siripnya. Ikan hiu.
Ada pula orang tidak terlalu peduli dengan bentuknya, tak peduli dengan siripnya, tapi orang merasa kalau punya ikan ini rezeki bisa berdatangan. Karena dianggap ini ikan yang hoki. Apa maknanya? Bahwa begitu juga dengan profesi ini. Ada orang yang profesinya berat. Dari mulai terbit matahari sampai tenggelam matahari memukul martil besi, tapi duit tak dapat begitu banyak. Beda dengan dokter. Dokter itu martilnya kecil ya. Pukulnya 2 kali lutut, orang 15 juta. Jadi kalau diumpamakan ikan, dokter ini ikan arwana. Ikan arwana. Ikan lain, ikan toman itu pontang-panting mencari makan. Ikan arwana ini enggak. Lari kili, datang ulat Jerman. Itu enak. Ikan arwana ini memang dikondisikan dia. Setengah mati ikan toman, ikan patin, ikan lele berdoa mau jadi ikan arwana, tak bisa. Maka dokter-dokter yang sudah jadi ikan arwana bersyukurlah kepada Allah. Kalau ada ikan arwana tak juga bersyukur, matikan listriknya. Karena dia hidupnya bergantung pada listrik. Dalam ceramah Ustaz. Lalu kemudian cerita tentang ikan. Telur ikan ini ada 300.000. Siapa yang tak percaya bahwa telur ikan itu kandungan di dalam gumpalan telur ikan itu 300.000, hitunglah sendiri. 300 ekor telur ikan menetas, semuanya menjadi ikan, tak satu pun jadi buaya. Lalu kemudian 300 ekor ikan itu keluar di perairan Batam. Kebetulan ikan laut. Tapi satu telur ikan itu tertulis di telur ikan itu, tertulis di situ, Abdul Somad. Ada tertulis di dekat ekornya itu, UAS. Ikan itu punya saya. Dijaring sama orang Batam. Tiba-tiba belanjalah istri pejabat Kepulauan Riau. Istri pejabat itu kalau belanja, tasnya di sini, tangannya gini kan. Berapa? Katanya. Pokoknya kalau untuk ukuran duit saya, taklah sanggup saya membeli ikan mahal. Ikan apa yang mahal di Batam? Linkis. Saya mendengarnya pun baru sekali nih. Ikan mahal. Ikan-ikan mahal nih kata orang, kalau kita goreng, kita gulai, datang tamu ke rumah kita, agak banyak dia sedikit mengambil, itu menetes air mata kita. Kata orang. Dibelilah ikan mahal tadi. Berapa sekilo? 300.000 bu. Kata dia. Mahalnya. Kata dia. Tapi dibelinya juga. Itu hebatnya bini-bini pejabat nih. Setelah mereka beli, mereka masak dengan masakan yang terbaik, yang terenak. Sampai di meja makan. Begitu mau dimakan, tidak pula pejabat itu yang makan duluan. Siapa yang makan duluan? Tentu kalau sudah duduk bersama Ustaz, pasti mereka silakan, Ustaz. Meja itu bisa pula berputar dia. Memang di awal-awal pas saya duduk, di depan saya itu pas sambal. Dalam hadis Nabi, hadisnya sahih, kul mimma yalik. Kalau kau makan, makanlah apa yang ada di depanmu. Pas sambal muka. Jangan bersedih, jangan cemas, karena meja itu bisa berputar. Berputarlah oleh pejabat tadi. Kata dia, Ustaz silakan makan. Kalau sudah rezeki kita, tak akan dimakan orang lain. Itulah makna ungkapan, rezeki musang tak akan dimakan harimau. Kalaulah rezeki musang dimakan harimau, sudah lama musang itu punah. Tapi sampai hari ini musang tetap ada. Bahkan anehnya, musang berbulu ayam pula lagi. Rezeki musang tak akan disantap harimau, karena semua sudah ada rezekinya masing-masing. Ini penting bagi dunia dokter, karena banyak dokter ini tak yakin dia bahwa rezeki dia dijamin Allah. Itu makanya lambang dokter itu tengok, lambang ular kan. Karena banyak juga dokter ini yang macam ular otaknya. Mau melilit aja deh. Tapi yang di Batam ini baik. Simbol ini adalah bisa, berbisa ini ular. Tapi begitu dia masuk ke ID, sering pengajian, berubah menjadi penawar dan obat-obat. Begitu caranya biar supaya kita tak dibully ID. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ungkapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in. Nabi yang hidup sama Nabi, sahabat Nabi. Setelah sahabat Nabi tabi'in. Apa kata tabi'in Imam Hasan Al-Basri? Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatuma'anna qalbi. Aku tahu rezekiku tak akan mungkin diambil orang, hatiku pun menjadi tenang. Pak dokter, Bu dokter, rezekimu tak akan diambil orang, tenanglah engkau. Kadang Pak dokternya sudah tenang, sudah sering ngaji. Cuman bini dokter nih.
Makanya saya dulu punya jadwal pengajian rutin itu sama IID, Ikatan Istri Dokter. Ada rutin. Suaminya saya berteman dengan bapak-bapak ID dan ibu-ibu dokter. Saya ajak pengajian selalu. Ibu-ibu dokter harus banyak kita diprihatin. Jangan sering belanja tas kulit. Jangan shopping jalan-jalan ke luar negeri. Pikirkan. Kata Pak Dokter, alhamdulillah Pak Ustaz. Sejak mereka ngaji sama Ustaz Nisri, mereka istighfar. Karena bagaimanapun juga Pak Dokter itu tak terlalu banyak keinginannya. Macam mana dia mau banyak keinginan? Yang paling sering nengok orang mati dokter. Yang paling sering menyentik orang 2 gendang ya. Kalau tak sehat mati. Dokter juga. Yang paling sering menengok orang sakratul maut dokter. Yang paling sering menengok orang nyawanya dibedah, dadanya dibelah, otaknya dokter. Makanya kalau ada dokter tak ingat mati, itu memang sudah dokter mati hati. Luar biasa dokter itu. Makanya banyaklah orang tak tahu anak dulu atau anak sekarang. Tapi dulu anak-anak sezaman saya kalau ditanya, kamu mau jadi apa? Jadi dokter. Kamu mau jadi apa? Jadi dokter. Baru sekarang ini aja kalau anak-anak ditanya, jadi apa? Jadi ustaz. Sejak ada ustaz viral di internet. Saya ketika menulis disertasi dibimbing Profesor Dr. Omal Al-Ma'ruf Ali Syarifuddin. Anak dia namanya Muayyad. Anak dia ini yang selalu menjemput saya jalan-jalan, pergi kami. Baik orang. Saya tanya, Muayyad, kau sudah semester berapa? Semester 6. Fakultas apa? Kulliyatut Tib. Kulliyatu fakultas. Tib ke dokter. Anak dosen pembimbing saya di Sudan, fakultas ke dokter. Saya tanya, ayo Tib. Fakultas dokter apa? Tibbul Asnan. Tib kedokteran. Asnan gigi. Jadi kalau ada orang namanya aku siapa? Asnan gigi. Fakultas gigi. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Dia ingin lebih banyak bermanfaat buat orang lain. Masuklah kami ke dalam suku tertinggal terasing. 5 jam naik mobil dari ibu kota provinsi sampai ke tepi sungai. Tinggalkan mobil tepi sungai, naik sampan ke dalam 7 jam. Sampai di dalam, tak satu pun masyarakat itu yang peduli menegur, menyapa, bersalaman. Karena mereka tak kenal. Tak kenal mereka dengan saya. Di Batam ini aja orang berebut-berebut. Sampai di dalam, cuek aja mereka. Lewat saya tengoknya. Baru saya paham patah orang Melayu. Hidung pun tak menyaut. Tengoknya. Tapi begitu diundang ke masjid, ramai datang. Besok datang ya ke masjid, ramai. Kenapa? Pengobatan gratis. Pengobatan gratis bersama dokter-dokter. Jadi yang selama ini menemani saya ke dalam, khitan gratis. Khitan gratis. Banyak yang datang. Bukan cuma anak-anak, bapak-bapak pun datang. Mualaf bermasuk Islam. Pemeriksaan ibu hamil gratis. Datang banyak ibu-ibu. Artinya apa? Setelah diadakan pengobatan gratis, barulah mereka tersentuh hatinya, dekat dia, barulah ustadz bisa masuk. Mereka belum beragama. Mereka masih menganut menyembah pokok kayu, menyembah binatang, menyembah hantu, menyembah penunggu-penunggu gunung bukit. Tak sampai ustadz ke sana. Saya tanya, siapa yang pernah sampai kemari? Sejak alam terkembang Pak Ustadz, tak ada orang datang kemari Pak Ustadz. Akhir-akhir inilah baru banyak datang. Masya Allah, tabarakallah. Dan di antara yang paling berjasa untuk dakwah pedalaman ini adalah para dokter-dokter. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, Allah berkahi rezeki mereka. Tapi banyak juga dokter-dokter ini yang merasa dilema. Satu sisi dia bekerja, hasilnya baik, tapi di sisi lain dia berkata dalam hatinya, jangan-jangan kerja aku ini haram. Jangan-jangan kerja aku ini haram. Jangan-jangan kerja aku ini haram. Datang lagi setan berbisik, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia sudah pakai peci, dia sudah pakai koko, dia pakai sarung, sholat dia ke masjid. Allahu Akbar. Apa kata setan? Kerja kau haram, kerja kau haram, kerja kau haram. Kau megang bini orang. Kerja kau haram, kata setan. Kerja kau megang-megang bini orang. Dokter SPOG. Nah, jadi dilema. Kerja kau haram karena kau sudah ngasih khamar untuk pasien-pasien. Nah, jadi oleh sebab itu maka mesti ditanamkan bahwa yang saya kerjakan ini tidak haram. Karena kalau kita tidak punya pegangan, sekali orang mengatakan haram, kita marah. 2 kali orang mengatakan haram, kita mulai bimbang. 3 kali orang mengatakan haram, lama-lama kita ragu. Haram apa tak haram? Apa haram tak haram? Ada seorang bapak,
sama seorang ibu, nenek-nenek, kakek-kakek, udah tua. Dia punya seekor sapi, besar sapi, perlu duit, tak ada kerja lain. Yang bisa untuk dilakukan mendapatkan duit hanya menjual sapi ini. Si kakek, si nenek yang sudah tua, pikun, jompo, membawa sapi ke pasar. Mau dijual sapi ini. Di tengah jalan jumpa orang. Apa kata orang? Besar juga ayam bapak ya. Apa kau bilang? Ini sapi. Gitu. Ya tetap dengan pendirinya, bahwa yang dibawa ini adalah sapi. Tengah jalan jumpa satu orang. Ayamnya mau dijual berapa, Bu? Ini sapi. Tapi suaminya mulai bertanya-tanya. Udah 2 orang bilang ayam ini. Udah mau dekat pasar, makin banyak orang berkata, wah, sehat ayamnya ya. Mulai mereka 2. Ayam apa sapi yang kita bawa? Sampai akhirnya di tempat penjualan, sepakat semua pembeli di situ berkata, mereka sudah mengatakan, ayam kan, ayam. Sepakat mereka semua mengatakan ayam. Akhirnya dijuallah sapi itu dengan harga. Tengok, dia aja setuju bahwa itu ayam. Dijual sapi itu dengan harga ayam hanya gara-gara tidak punya pendirian. Maka dokter mesti punya pendirian. Sekali sapi tetap sapi. Walaupun seluruh dunia ini mengatakan itu ayam, itu sapi. Bahwa nanti di pasar semua pedagang sudah mengatakan, kami ikatan pedagang ayam sudah sepakat bahwa itu ayam. Tidak. Kalian kalau mau beli dengan harga sapi. Kalau tidak, aku bawa pulang. Jadi jangan sampai kita goyang. Saya pun, nah ini saya, jangankan Bapak Ibu ini dokter, saya pun begitu dibully orang, dikatakan orang, Ustadz Somad radikal. Lama-lama saya ragu. Jangan aku ini memang radikal. Tapi alhamdulillah, ceramahlah saya di Gontor. Datang Kiai Hasan Abdullah Sahal. Ustadz Abdul Somad ceramahnya santun, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Yakin saya. Datang pula Profesor, Doktor, Rektor Bapak Amal Zarkashi, Amal Fathullah Zarkashi. Apa kata Profesor Dr. Amal Fathullah Zarkashi, tamat dari Kairo? Siapa yang mengatakan ceramah Abdul Somad radikal dan siapa yang mengatakan bahwa ceramahnya berbahaya, maka orang ini mesti diruqyah. Makin yakin saya. Sampai pula saya ke Sudan. 3 orang profesor. Profesor Dr. Umar Maruf Ali, Profesor Dr. Iwad Al-Karim, Profesor Dr. Haidar Hussein Ali. Sepakat 3 profesor itu mengatakan Abdul Somad menulis disertasi 630 halaman, nilainya cum laude, kata mereka. Barulah saya yakin bahwa saya bukan kaleng-kaleng. Kadang-kadang kita perlu pengakuan orang lain, bukan untuk menguatkan kita, tapi saking banyaknya orang gila, orang waras ragu dengan kewarasannya. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kau bersilang pendapat dalam satu masalah, farudduhu ilallah, lihat Quran, wa ila Rasul. Apa kata Rasulullah? Tak paham Quran, tak paham hadis, fas'alu ahla dzikri, tanya ulama. In kuntum la ta'lamun. Tapi orang idi tak paham Quran rasanya mustahil. Saya dengar bacaan Quran tadi, capek telinga saya mencari-cari salahnya, tak dapat salah. Masya Allah. Itu memang orang idi. Memang dokter. Karena di beberapa tempat saya ceramah, kadang di tempat kantor dinas apa gitu, pakai baju dinas. Cuman pas saya tanya, itu orang dinas? Enggak, Pak Ustaz, Qori'ah kami undang. Pemain naturalisasi. Makanya lebih baik kita tanya duluan. Jangan sampai kita puji, tadi saya mendengar bacaannya tidak ada salah, Masya Allah. Tiba-tiba orang ini senyum-senyum. Sudah selesai acara, mohon maaf Pak Ustaz, itu tadi Qori'ah. Dokter yang katanya fakultas kedokteran yang paling sulit, yang paling payah, yang paling lama belajarnya itu, bisa baca Quran bagus. Ini udah latak dokter, tak pandai baca Quran. Pergi aja lah kau ke jembatan Barelang. Oleh sebab itu maka kalau dikatakan orang ini tak paham Quran, kita sudah lihat bacaannya. Direkam dari tadi. Rekamlah. Saya ulang lagi nanti. Saya kalau ceramah di kantor polisi yang baca Quran pakai seragam, saya suruh rekam. Ceramah saya di tempat tentara, Dandim dan Rem, ada tentara baca Quran, saya suruh rekam. Ibu dokter baca Quran, rekam, upload di internet. Karena itu membanggakan kita sebagai ustadz. Ada ustadz baca Quran, biasa. Santri baca Quran, biasa. Tapi kalau polisi, tentara, dokter, lawyer, pengacara, advokat, pejabat baca Quran, perlu diupload. Bukan riak, bukan sum'ah. Supaya anak-anak kita bangkit semangatnya dan ibu bisa kasih nasihat. Nah, tengok nih polisi baca Quran. Nah, tengok nih tentara baca Quran. Nah, lihat nih dokter baca Quran. Ayah kau jadi hansip tak pandai baca Quran.
Mohon maaf Pak Ansipnya. Saya kasih tahu kalau ada ceramah saya ini yang menyinggung perasaan, tak berkenan di hati, lapang-lapangkan dada. Karena beberapa jamaah tersinggung dengar ceramah saya, balik sakit mati. Apa yang Ustaz tengok dari tadi ke sana? Nengok jam. Udah jam 10. Berarti udah 30 menit saya bicara. Belum masuk ke inti permasalahan. Di mana-mana ceramah tetap 60 menit walaupun sudah 2020. 600 ml. Yakinkan kerja saya ini halal. Tapi ini haram. Ini kan metanol apa etanol? Tak pakai M. Ini etanol. Ini haram Pak Ustaz. Haram kalau diminum. Bahkan bisa membunuh. Rupanya kalau ada orang minum khamar itu tidak semuanya etanol. Karena etanol yang paling banyak 20%. Lebih daripada itu orang kalau diminum bukan mabuk, mati. Ingin mabuk, duit tak ada. Malam tahun baru mau mabuk, duit tak ada. Ambil kopi, tuang spiritus. Minum, mampus. Mati. Makanya orang minum 5%, 20%, 30%, vodka, Budweiser, Mix, Carlsberg. Saya anggota komisi fatwa, mengeluarkan fatwa halal, haram, makruh, mubah. Dari mana Ustaz tahu bahwa ini kadarnya 20%, 50%, 5%, 3%, 0,1%? Bekerja sama komisi fatwa dengan BP POM, LP POM. Siapa yang ada di situ? Ustaz-ustaz dan dokter-dokter. Dari mana Ustaz tahu mengharamkan lipstik ini haram? Kenapa lipstik ini haram? Karena ada kandungan babi di dalam. Dari mana Ustaz tuh tahu ada babi dalam lipstik? Dokter ngasih tahu. Makanya sekarang tidak lagi ada ijtihad tunggal sendirian, tapi nama ijtihad jama'i, berjamaah antara dokter ahli dalam bidangnya. Maka pekerjaan ibu adalah ibadah, pekerjaan bapak adalah ibadah. Yakinkan itu. Sebab kalau dokter meyakini kerjaannya bukan ibadah, itu capek sekali, lelah sekali. Ustaz Somad ceramah 60 menit selesai. Dokter, apa pertanyaan yang selalu datang dari dokter? Ustaz Somad, kalau kami sedang operasi jam 11, selesainya jam 5, bagaimana sholat zuhur dan asar kami? Loh, kok lama sekali operasi? Tak mungkin saya mengatakan, siapapun engkau, apapun kerjamu, bagaimanapun profesimu, kalau sudah azan berkumandang, wajib ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditinggalkannya pasien. Matilah. Makanya ada istisna. Bukan no exception. Ini bukan tanpa pengecualian. Ad-darurat, darurat tingkat tinggi, tubihul mahzurat. Membolehkan yang mahzur, yang terlarang sebetulnya tak boleh, menjadi boleh karena darurat. Wad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Tapi darurat itu ada kadarnya. Jangan mentang-mentang saya katakan pekerjaan ibu adalah ibadah, pekerjaan bapak adalah ibadah. Selesai itu tak ada orang idi sholat lagi. Ibu nggak sholat, nyuntik ini adalah ibadah. Ada ibadah mahdah. Ibadah mahdah artinya pure, murni, tak tercampur dengan apapun. Sholat, zikir, baca Quran. Tapi ada perbuatan-perbuatan yang nampaknya bukan ibadah, tapi bernilai. Beda kalau ibu bapak dalam hatinya menyatakan, merenungkan, mengatakan yang kulakukan ini ibadah. Itu bukan hanya berefek ke dalam intern, tapi juga ekstern ke orang yang di luar. Seorang bapak dokter umum, menantunya dokter spesialis. Pasien lebih percaya ke bapak mertua daripada menantu. Kira-kira mana yang lebih hebat secara keilmuan? Dokter umum apa dokter spesialis? Spesialis. Berapa banyak orang doanya, ya Allah jadikanlah dokter spesialis, jangan dokter umum. Tapi jangan berdoa gitu di samping dokter umum, sakit hati deh. Mertuanya dokter umum, menantunya dokter spesialis. Tapi pasien lebih banyak percaya ke dokter umum. Suatu ketika sakit mertuanya, tak bisa melayani pasien. Kata mertuanya, menantuku tolong kau layani pasien. Tak satu pun yang percaya. Obat yang dikasih sama. Keilmuan ijazah lebih hebat menantunya. Tapi orang sembuh dengan mertuanya, tapi malah sakit dengan menengok menantunya. True story, kisah nyata. Nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Rupanya orang sembuh bukan karena obat, tapi karena sugesti. Kalau berjumpa dengan mertuanya yang dokter umum tuh dia tanya, Assalamualaikum Bapak, apa kabar, gimana di rumah? Nampaknya beda dokter umum. Beda sama yang menantunya tadi pas nanya, oh ini obat ini mahal nih. Apa?
Berapa banyak orang sakit datang ke dokter, waktu berangkat tadi sakitnya cuma 10%. Ini bapak sebenarnya sakitnya nggak berat kaki, tapi kalau kakinya itu diamputasi, habis itu bapak ini mati, habis itu mati setengah badan, habis itu pingsan dia langsung. Sesuatu yang disampaikan dari hati ke hati juga masuknya, tapi sesuatu yang disampaikan hanya dari mulut ke mulut juga masuknya. Mulut ke mulut, MLM, multi level marketing. Selama saya bicara 40 menit ini masuk tak ke hati bapak ibu sekalian? Alhamdulillah, 2-3 orang aja yang mengatakan. Oleh sebab itu maka ibu bapak bekerjalah dengan hati, yakini bahwa ini ibadah. Faman kana, surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap ingin berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak syirik dalam ibadah. Allah membagi dua, ada ibadah, ada amal soleh. Salat duha ibadah, baca Yasin ibadah, baca Al-Kahfi malam Jumat ibadah, zikir ibadah. Tapi menyuntik, memegang kepala orang sakit, tapi tentu sebagai manusia tak bisa dipungkiri di dalamnya ada hawa nafsu, nafsu biologis seksual, nafsu harta benda, nafsu jabatan, kekuasaan, tamak, rakus tetap ada. Maka disitulah peran agama. Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab, seandainya manusia itu punya satu lembah dari emas, cukupkah? Latamanna ayakuna lahu wadiyan akhar, dia akan minta, ya Allah kasih satu lembah lagi, kasih 2 lembah lagi, kasih 3 lembah lagi, kasih 4 lembah lagi. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Tiba-tiba ada satu perusahaan properti perumahan membuka rumah, satu rumah harganya 5 miliar, 2-3 hari rumah itu habis. 3 hari cuman dibuka promo, habis rumah 5 miliar. Siapa yang membeli? Dokter semua. Begitulah banyaknya duit dokter. Ini bukan cerita ece-ece. Saya bicara fakta dan data. Tak kalian tengok titelnya. Bukan cerita kaleng-kaleng ini. Dokter beli rumah megah, mewah, mobil mahal. Dokter kalau beli laptop, mana mau anaknya, mama, kata dosen beli laptop, belikan laptop. Saking canggihnya laptop dokter, ngidupkannya enggak tahu. Tak tahu hidup. Telepon teknisi, ya datang ke rumah, ini laptop kok rusak. Oh, ini bukan rusak, terus limited edition. Gimana cara ngidupkannya? Hidup. Tanggung. Cuman 3 di dunia. Gedung putih 1, gedung hitam 1, rumah dia 1. Saking banyaknya duit dokter. Tapi ingat, laptop mahal, rusak, tinggal. Rumah megah yang kau beli 5 miliar tadi. Beda sama kami yang dosen-dosen. Kami kalau bangun rumah 3M, 3 kali minjam. Kalau dipeturutkanlah keinginan ini, tak akan pernah berhenti. Oleh sebab itu jangan sedekah main-main. Kalau kita mau beramal ini serius, Ikatan Dokter Indonesia, cabang Kepri, cabang Batam, buat satu amal khusus. Ngumpul dokter-dokter ini, jangan merasa sudah beramal padahal belum beramal. Buka dompet, lama mencari duit 5.000 perak. Auto reverse, kalau dapat masukkan. Merasa sudah beramal, bukan itu amalmu, karena kau seekor gajah. Kalau kau seekor semut, sebutir gula kau bawa, best, mantap. Tapi kau seekor gajah, guys. Masa gajah bawa sebutir gula? Kami Ikatan Dokter Indonesia mau membeli Pulau Idi. Pulau Idi. Buat di situ pondok pesantren tahfiz Quran. SD, SMP, SMA gratis, free. Setuju? Mesti ada 2021. Pulau Idi. Siapa yang tak bangga? Meninggal Abdul Somad. Dokter-dokter tuh lebih dulu pula lagi. Tapi ada yang tetap mengalir. Apa dia? SD IT, SMP IT, SMA IT, full free. Itulah yang akan menolong. Ustadz kami bisa aja, duit kami banyak. Yang ngajar siapa? Datang ke Ustadz Henry. Mintakan orang yang profesional, terpercaya. Tapi saya yakin dan percaya, mereka yang kerjasama dengan ID ini tidak akan berani menipu. Mana berani mereka menipu dokter? Ular. Macam-macam. Memang dia penawar, memang dia pengobat. Tapi kalau macam-macam, dia patutnya mati juga kau. Jangan beramal ece-ece karena profesi kalian bukan ece-ece.
Serius. Saya sangat tidak respect. Besar ini nama besar ini. Dokter spesialis, hebat. Tapi pas giliran bersedekah, bawalah kotak. Kata, dokter tidak lagi sedekah pakai kotak. Di mana-mana saya ulang ceramah pakai kotak. Di ID nih, mana ada kotak? Langsung transfer bank. Kirimkan ke nomor berikut ini. Langsung. Selesai kirim, menangis. Ibu nangis terkenang almarhumah ibu. Tidak, Bang. Kenapa? Salah ketik 0. Mau ngirim 1 juta. Saking semangatnya terketik 0 itu 7. 10 juta. Dia tak tahu. Yang salah ketik itulah yang akan kekal abadi. Nah, ini amin. Kalau sekali amin itu banyak yang salah ketik. Ya. Yang kau kasihkan 1 juta sengaja hilang seperti debu dihembus angin. Tapi yang kau salah ketik 10 juta itu yang akan kekal abadi. Kalau Bapak Ibu ini melakukan yang saya sampaikan ini, insya Allah tak putus sampai hari kiamat tetap mengalir. Ya Allah, sudah aku sampaikan ya Allah. Kalau mereka tak buat juga, bukan salahku lagi. Idza sama'u fatarat, ketika langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars. Wa idzal bi'aru fujirat, lautan diledakkan, naik air laut ini ke darat. Wa idzal quburu bu'sirat, semua yang dikubur dibangkitkan hidup tegak berdiri. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun. Bangkit tegak berdiri. Ditanya sama malaikat, apa yang kau lakukan dengan duit praktek-praktekmu dan di rumah sakit itu, dokter? Beli rumah, habis. Beli mobil, habis. Sudah 1000 anak tahfiz keluar dari ini. Itulah yang menjadi kekal abadi. Amin. Dari mana kau dapat tahu bahwa dengan mendirikan sekolah tahfiz kau dapat amal kekal abadi sehingga selamat anak-anak muda di Kepri dari narkoba, dari zina, pergaulan bebas? Dari mana kau tahu itu? Ada seorang ustadz yang ceramah di awal 2020. Mana dia? Cari dia. Oh, orang-orang ID mencari di surga. Tak ketemu. Tak ada dia, ya Allah. Rupanya ustadz itu berada di VVIP. Tak satu pun yang mengaminkan. Aminkan lah. Inilah dokter-dokter. Tak senang dia ngeliat orang lain lebih senang. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pagi ini rasa-rasa tak ceramah. Rasa-rasa ngobrol-ngobrol santai aja. Memang kalau kita udah dekat-dekat profesi ini rasa teman aja. Oke, jangan tulis dokter lagi. Rasa-rasa dokter pula saya sekarang. Apa yang dimuliakan Allah. Ustaz, nanti kalau kami buat pesantren ID itu tanahnya dari mana? Tanah sebanyak-banyak ini. Ini kan di Pulau Batam ini nggak boleh Pak Ustaz. Ini hak pakai. Hubungi Pak Wali. Mudah-mudahan nanti diberikan Allah supaya ini menjadi hak wakaf sampai hari kiamat. Buatkan, datang ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Buatkan, supaya nanti tanah itu tak jadi rebutan. Badan Pertanahan Nasional, tanah ini wakaf milik Badan Wakaf ID. Nazir, Badan Wakaf ID. Tak bisa digugat. Anak bapak, menantu bapak. Karena banyak sekarang tanah wakaf. Dulu memang tanah itu tak laku, tempat jin buat hantu. Sekarang harga mahal, 7 juta 1 meter. Digugat orang. Makanya semua tanah wakaf urus ke BPN. Tiba-tiba datanglah seorang anggota ID. Memang dia tak hadir pagi ini. Tapi dia nonton streamingnya. Mendengar itu tersentuh hatinya. Langsung didatanginya ketua ID Batam. Itu tanah yang ada di pojok sana. Ambil. Wow, alhamdulillah tak jadi beli tanah. Uruslah ke kantor BPN. Orang BPN pun ngukur. Tengok rupanya surat tumpang tindih 5. Pak Dokter, iya, itu tanah udah kami cek di BPN, rupanya tumpang tindih 5 surat. Bermasalah tanah itu. Karena masalah itulah maka kuwakafkan. Kalau tak masalah, bagus ku buat kelong. Tepi laut, landai, cantik. Siapa pula mau mewakafkan tanah bagus? Dunia kau kejar tak akan dapat akhirat. Pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Solat bertinggalan, baca Quran tak pernah, berzikir apalagi. Suntik, 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 suntik. Mati. Hidup ini kalau diperturunkan letih, lelah, letih, lelah, letih, lelah. Mati tak bawa apa-apa.
Bapak-bapak dokter, yang hebat-hebat, dokter spesialis, yang kaya-kaya, yang mobil mewah, yang rumah besar, megah, mati bapak. Tinggal ibu itu janda muda. Habis pak. Apa yang kekal abadi? Nih sekolah. Memang tak bisa sekaligus. Untuk pertama tahap SD, SD IT, angkatan pertama 20 orang saja. Jadi kalau 20 orang untuk biaya makannya sekolahnya 40 juta. 40 juta sama dokter. Upil. 40 juta. Tukang kusuk pijat 1 jam sampai begini tangan. Cuma 75.000. Dokter cuma 2 jari aja pegangnya. Sedikit. Nah, 5 juta. Kan banyak ada tuh. Dokter apa ini? Sedikit aja. Buka mulutnya. Takut pasien itu menutup. Karena buka 5 juta tutup 2 juta.